Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Sebelum kita memulai pembelajaran, sama-sama kita luruskan niat kita. Kita belajar karena Allah dan sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kata kunci, di mana diharapkan setelah kalian mampu menemukan kata kunci dalam sebuah judul bacaan, kalian mampu memperkirakan informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dalam wacana tersebut. Jadi dengan hanya berdasarkan membaca judulnya saja, kalian bisa mampu memprediksi informasi apa yang kalian bisa peroleh dalam wacana tersebut. Apakah kata kunci itu? Kata kunci itu adalah sebuah kata atau bisa juga dua buah kata yang membentuk frase. Ya, ada dua kata digabung membentuk makna baru, itu namanya frase yang akan mewakili kata kunci ini yang akan mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik sebuah wacana bacaan. Nah, kata kunci yang ada di dalam judul itu akan membantu kita memudahkan pembaca untuk memprediksi apa isi wacana. Ya, dari membaca judul kita bisa memprediksi apa isi wacana tersebut. Jadi kata kunci pada judul memudahkan kita sebagai pembaca memprediksi isi apa yang ada dalam wacana tersebut. Nah, sedangkan kata kunci yang ada dalam sebuah paragraf itu akan membantu kita memudahkan menemukan ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Selain itu juga dengan kata kunci dalam sebuah paragraf itu dapat membantu pembaca semakin memahami, mempertajam pemahaman kita tentang informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Berikut ini contoh menentukan kata kunci dalam sebuah judul bacaan. Seperti dijelaskan tadi, fungsi dari menentukan kata kunci dalam judul bacaan itu adalah memudahkan kita memprediksi isi bacaan dari judul tersebut. Nah, di sini ditampilkan dua judul. Pertama, judul musim kemarau. Yang kedua, cara mengamati gerhana bulan. Kita amati satu persatu. Sebuah wacana dengan judul musim kemarau. Musim kemarau ini ada dua kata, musim dan kemarau. Dari dua kata ini, manakah kata kuncinya? Nah, dapat disimpulkan kata kunci dari judul ini adalah kemarau. Mengapa kemarau dijadikan kata kunci? Karena kemarau ini adalah kata yang mampu berdiri sendiri. Sedangkan musim itu adalah kata yang masih membutuhkan kata berikutnya. Musim apa? Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan kemarau adalah kata kunci dari judul tersebut. Nah, dari kata kunci ini dapat membantu kita apa isi wacananya. Apa isi wacana dengan judul musim kemarau ini. Nah, yang pasti yang dibahas pada wacana musim kemarau ini adalah yang dibahas adalah tentang musim kemarau, tentang kemarau. Nah, di antara prediksi yang bisa dapat diambil kesimpulan, apa saja yang dibahas dalam wacana tersebut di antaranya adalah keadaan musim kemarau. Jadi isi wacana dengan judul musim kemarau itu adalah di antaranya adalah keadaan musim kemarau. Yang kedua, bisa saja isi wacananya adalah waktu datangnya musim kemarau. Kapan
musim kemarau itu datang. Nah, prediksi yang ketiga, isi wacana yang ada dalam judul bacaan musim kemarau adalah dampak yang terjadi musim kemarau. Nah, jadi di antaranya itu, kalau prediksi itu mendekati ya, tidak harus, bisa aja saja yang lain, tapi mendekati, tidak terlampau jauh. Nah, jadi dari kata kunci ini bisa membantu kita, bisa memprediksi kita bisa memprediksi apa saja isi wacana tersebut. Nah, yang jelas wacana tersebut pasti akan membahas tentang kemarau, karena kemarau itu adalah kata kuncinya. Nah, berikutnya judulnya adalah cara mengamati gerhana bulan. Di sini ada 2 kata dan 1 frase. 2 kata yaitu cara dan mengamati, itu 2 kata. Sedangkan gerhana bulan itu adalah frase. Ya, 2 kata digabung menjadi 1 makna baru. Jadi gerhana bulan itu adalah frase. Nah, dari judul bacaan ini kita tentukan di mana kata kuncinya, ya. Cara mengamati atau gerhana bulan. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa kata kunci dari judul ini adalah gerhana bulan. Mengapa? Karena gerhana bulan adalah frase yang mampu berdiri sendiri. Sedangkan kata cara, dia membutuhkan kata berikutnya. Cara apa? Gitu ya. Mengamati, butuh kata berikutnya, mengamati apa? Nah, jadi dari 2 kata dan 1 frase ini, maka dapat kita simpulkan kata kuncinya adalah frase, yaitu gerhana bulan. Nah, dari kata kunci ini bisa membantu kita memprediksi apa isi bacaan dengan judul cara mengamati gerhana bulan. Yang jelas yang dibahas adalah tentang gerhana bulan. Apa saja gerhana bulan itu? Nah, di antara prediksi yang bisa kita prediksi isi bacaan dari judul cara mengamati gerhana bulan adalah di antaranya apa itu gerhana bulan. Ya. Kedua, kapan terjadinya gerhana bulan. Yang ketiga, bagaimana cara mengamati gerhana bulan. Nah, sehingga terbuktilah bahwa kata kunci ini akan membantu kita memprediksi isi bacaan sebuah wacana. Jadi, dengan membaca judulnya saja, kita bisa mampu memprediksi isi bacaan tersebut. Berikut ini adalah contoh menentukan kata kunci dalam sebuah paragraf. Nah, seperti dijelaskan di atas tadi, apa fungsi kata kunci dalam sebuah paragraf? Di antaranya adalah memudahkan kita menentukan ide pokok. Kedua, juga memudahkan kita untuk memahami isi paragraf tersebut. Apa sih yang dibahas? Atau mempertajam kita apa sih yang dibahas pada paragraf ini. Nah, perhatikan teks berikut ini. Ya, ini ada sebuah teks. Sinar matahari memancarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas dari matahari dapat mengeringkan baju yang basah. Agar dapat awet, ikan dapat dikeringkan di bawah panas matahari sehingga menjadi ikan asin. Manusia juga bisa memanfaatkan panas matahari diubah menjadi energi listrik. Teks ini terdiri dari 4 kalimat. Ya, kalimat pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, untuk menentukan ide pokok atau kata kunci, itu kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena kata kunci dan ide pokok ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa kalimat yang pertama atau kalimat yang keempat. Nah, dapat kita simpulkan dari keempat kalimat ini yang menjadi kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Sinar matahari memancarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat kalimat ini, kalimat pertamanya lah yang menjadi kalimat utama. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, kita perhatikan lagi mana yang menjadi kata kuncinya.
Nah, untuk menentukan kata kunci ini, kita perhatikan kalimat-kalimat yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Ada kalimat apa yang ada di kalimat utama yang sering diulang pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini sudah Ibu tandai dengan warna hitam. Kata yang sering muncul di kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu energi panas, panas matahari, dan yang kalimat terakhir juga panas matahari. Nah, dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari paragraf ini adalah panas matahari. Nah, sedangkan ide pokok pada paragraf ini adalah apa yang dibahas. Kalau kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, maka untuk menentukan ide pokok adalah pertanyaan kita, apa yang dibahas pada kalimat kedua, ketiga, dan keempatnya. Nah, dari kalimat kedua, ketiga, dan keempat yang dibahaskan adalah manfaat energi matahari itu. Manfaatnya untuk mengeringkan baju, membuat ikan asin, menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah manfaat energi panas matahari. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf ini adalah manfaat energi matahari. Nah, itulah cara menentukan kata kunci dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu jelaskan tadi, tolong kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya tugas yang akan Ibu berikan setelah ini. Mari sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita sama-sama membaca doa akhir belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tani farzukhu ilayya inda hajjati wala tansani ya robbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.